Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desniati Harahap, NPM 18090010 dari Prodi Pendidikan Matematika. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Tren Pembelajaran Matematika Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Materi yang akan saya sampaikan di sini yaitu yang pertama, isu pendidikan terkini tentang pendidikan di nasional. Pendidikan di Indonesia nampaknya sedang banyak mengalami perubahan yang cukup signifikan di berbagai bidangnya. Hal tersebut terlihat dari pemakaian teknologi secara komprehensif, juga sistem belajar yang telah banyak bertransisi ke dunia online. Artinya, pendidikan bersifat dinamis serta tak dapat dipungkiri bahwa dunia pendidikan saat ini akan lebih fleksibel dan mudah sehingga dapat meningkatkan mutu intelektual anak bahkan masyarakat umum. Berikut ini adalah isu-isu pendidikan terkini di Indonesia. Yang pertama yaitu mutu pendidikan. Dibandingkan negara dengan negara-negara ASEAN, mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Isu yang kedua yaitu pemerataan akses. Kemiskinan menjadi hambatan utama dalam mendapatkan akses pendidikan. Daerah-daerah di luar Jawa yang masih tertinggal juga harus mendapat perhatian guna mencegah munculnya kecemburuan sosial. Kebijakan afirmative action amat relevan diterapkan guna mengatasi kesenjangan partisipasi pendidikan antar daerah dan antar kelompok masyarakat. Isu yang ketiga yaitu efisiensi anggaran. Rendahnya alokasi anggaran pendidikan selalu mengemuka dalam perdebatan publik. Isu yang keempat yaitu sulitnya akses internet selama belajar online. Materi yang kedua yaitu isu pendidikan terkini tentang pendidikan internasional. Pendidikan merupakan bekal utama yang perlu dimiliki oleh seorang anak agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar bisa bersaing di dunia pekerjaan dan terbebas dari jerat kemiskinan. Hanya saja sebagian negara miskin dan berkembang masih saja memiliki kendala pendidikan yang masih harus diperbaiki sampai saat ini. Berikut adalah isu-isu pendidikan di internasional. Yang pertama yaitu anak-anak penyandang cacat. Meskipun secara teori menyatakan bahwa pendidikan merupakan hak semua manusia di seluruh dunia, namun tetap ada anak-anak penyandang cacat yang ditolak untuk mendapatkan akses ke sekolah. Bahkan di beberapa negara miskin di dunia, anak-anak cacat yang tidak bersekolah memiliki persentase mencapai 95%. Faktor yang melatar belakanginya yaitu seperti diskriminasi, kurangnya pelatihan metode pengajaran inklusif untuk para guru, dan kurangnya sekolah yang bisa diakses para penyandang cacat. Isu kedua yaitu tinggal di negara konflik. Perang dan konflik yang terjadi di sebuah negara tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga bisa membuat sarana pendidikan hancur dan sistem pendidikan tidak bisa berjalan dengan baik, dan ini menjadi kendala pendidikan yang cukup besar. Kendala pendidikan seperti di atas bisa terjadi karena konflik bisa mencegah pemerintahan untuk berfungsi, banyak guru dan siswa yang melarikan diri, dan kontinuitas pembelajaran sangat terganggu. Isu yang ketiga yaitu jarak sekolah yang sangat jauh. Masih banyak anak-anak di seluruh dunia yang pergi ke sekolah dengan berjalan kaki sampai 3 jam lamanya. Bahkan kendala pendidikan seperti ini sering ditemukan di beberapa daerah di Indonesia.
Isu yang keempat yaitu nutrisi yang harus dicukupi. Kelaparan dan nutrisi yang didapatkan oleh anak sangat berpengaruh terhadap kemampuan kognitif dan konsentrasi anak-anak di sekolah. Ini berakibat anak-anak yang kekurangan nutrisi tidak akan bisa menyerap pelajaran dengan optimal dan menjadi kendala pendidikan yang cukup banyak terjadi di seluruh penjuru dunia. Nutrisi yang baik merupakan salah satu persiapan penting yang perlu dipersiapkan agar anak-anak bisa menyerap pelajaran dengan baik, optimal, dan tidak lagi menjadi kendala pendidikan di dunia. Yang terakhir atau yang kelima yaitu masalah biaya pendidikan. Kemiskinan dan biaya pendidikan yang mahal juga merupakan kendala pendidikan utama di dunia. Kendala pendidikan seperti ini membuat tidak semua orang bisa merasakan manfaat pendidikan untuk kehidupan yang lebih baik. Hal yang menjadi permasalahan adalah banyak negara di Afrika yang menerapkan biaya informal dan hal membuat orang tua harus mengeluarkan biaya tambahan yang memberatkan dan menjadi kendala pendidikan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.